Kalau tadi saya mendengar penjelasan terakhir ya bahwa OT dan IT di industri manufacturing juga udah converge ya, udah menyatu gitu loh. Namun perlu diingat juga bahwa dengan adanya proses digitalisasi di sisi OT, jangan lupa bahwa memang security itu menjadi penting. Kalau tidak nanti apa yang sudah dilakukan dengan mendigitalkan proses atau mekanisme atau manufacturing yang ada di sisi pabrik atau di sisi manufacturing industry menjadi sia-sia karena adanya serangan. Nah ini yang menjadi PR kita bersama dan saya menyatakan bahwa Indosat Business saat ini juga mempunyai capability untuk bisa menyediakan solusi-solusi security di sisi OT selain juga di sisi IT sehingga keamanan data dari pelanggan kita menjadi tetap aman sehingga tidak menjadi suatu loss ya karena kita tahu bahwa serangan kepada sisi IT maupun OT biasanya akan membuat sisi finansial yang akan kena impact-nya. Mungkin terakhir kalau ada closing dari Bapak Ibu silakan 15 detik mungkin dari Pak Anton, kemudian Pak Agung Sedayu, Pak Iwan dan terakhir Pak Bayu. Terima kasih, mungkin singkat dari saya. Perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan dinamis menuntut industri manufaktur untuk waspada atau tergerus dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu modernisasi proses, sistemasi alur kerja, dan peningkatan efisiensi merupakan hal yang wajib dilakukan agar industri manufaktur tetap bertumbuh dan berkembang. Teknologi terinovasi dalam hal ini smart manufacture dari Indosat adalah langkah yang tepat dan efektif agar industri manufaktur tetap selalu berkembang. Kami dari Vinilon sebagai salah satu customer dari Smart Manufacturing Indosat sudah merasakan dampak yang sangat signifikan pada efisiensi proses produksi kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Silakan Pak Agung Sedayu 15 detik untuk closing remarks. Terima kasih. Saya itu ingin menyampaikan bahwa setiap perusahaan itu pasti punya ilmu yang dia sudah bangun ratusan tahun, puluhan tahun sejak dia berdiri. Dan untuk memindahkan ilmu itu butuh resource yang tinggi. Sehingga dalam era IoT sekarang, mereka akan sangat mudah disambung. Untuk itu yang penting saat ini adalah ngapain kita membuang resource untuk apa yang sudah dikuasai oleh orang lain. Lebih baik kita kolaborasi. Ada banyak titik yang semua itu sudah punya kemampuan masing-masing. Dengan adanya IoT, digitalisasi, semuanya itu jadi mudah diintegrasikan. Sehingga menjadi murah. Yang terakhir, percayalah, kita bisa, Indonesia bisa. Kalau kita benar-benar saling berbagi ilmu, tidak menutup ilmu untuk diri sendiri. Kalau kita menutup ilmu untuk diri sendiri akan terkucil. Lebih baik kita kolaborasi, kita selesaikan permasalahan terbesar apa. Inka bisanya membuat cooling unit, ya sudah saya bisanya itu. Inka bisanya membuat kereta, ya sudah. Tapi pada saat kereta saya harus cerdas, kereta saya harus bisa terintegrasi dengan ekosistem yang cerdas, saya butuh orang lain untuk melakukan itu. Saya tidak akan mengembangkan itu sendiri. Kami Inka sudah merasakan bagaimana 40 tahun berkutat untuk mandiri, menguasai ilmu sendiri. Habis uang banyak, habis resource banyak. Tetapi tiba-tiba sejak tahun 2019 dengan kondisi COVID, kondisi itu semua jadi cair. Semua jadi merasa bahwa iya ya kita kepepet ya, harus kerjasama. Dan nyatanya itu bisa menelurkan banyak ide, banyak kesempatan bisnis, dan kita akan buktikan dalam waktu yang dekat itu. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih Pak Agung Sedayu. Pak Iwan mungkin closing remarks? Ya, gini, kita adalah generasi terakhir
yang mengalami masa before internet dan internet. Kita ini adalah generasi terakhir, karena generasi berikutnya orang itu memang sudah internet. Anak saya yang 7 tahun lahir di masa internet, artinya cara berpikir, hidupnya, perilakunya, aktivitasnya, semua sudah terkoneksi dengan teknologi. Bahkan ada yang bilang kita ini generasi ini adalah generasi analog yang hidup di dunia digital. Karena generasi berikutnya adalah lahir dan hidup di dunia digital. Jadi kalau pelaku-pelaku industri ini tidak berubah, kandidat-kandidat karyawan yang berikut masuk itu adalah kandidat-kandidat yang digital dan bekerja berperilaku secara digital. Dia nggak akan mau bergabung. Anda akan kesulitan mendapat kandidat-kandidat terbaik, gitu. Ingat, untuk sukses kita perlu right people, right equipment, sama right process. Jadi 3 itu nggak bisa dipisahkan. Itu aja. Terima kasih Pak Iwan. Las, Pak Bayu untuk closingnya. Baik, mungkin pertama-tama saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada semua hadirin dan khususnya kepada para expert kita, tepuk tangan untuk para expert kita. Jadi hari ini saya senang, mungkin saya sedikit berbagi apa yang saya tahu, tapi saya dapatnya lebih banyak sebenarnya, gitu kan ya. Jadi dengerin bapak-bapak bertiga tadi emang luar biasa. Saya bukan dari manufacturing, saya dari service industri ya. Tapi percaya bahwa tadi solusi dan inovasi yang belum terbayang itu akan keluar ketika kita yang dari different industry itu ngomong kolaborasi, nggak kebayang tadinya gitu. Kadang-kadang seperti Indosat, perusahaan seperti Indosat, kami juga belajar dari industri lain, Pak. Kami belajar juga dari industri lain. Jadi mencari solusi di industri kita, belum tentu ada di industri kita, bisa di industri lain. Dan itu bisa dilakukan dengan cepat dengan kita kolaborasi. Karena time to market cepat, kita tidak perlu invest waktu terlalu lama, karena hari ini kita mikir mau bikin semuanya sendiri juga ini. Makanya Indosat sendiri memberikan solusi end to end, itu kami tidak sendiri, Bapak. Jadi kami juga menyiapkan ekosistem partner seperti yang tadi saya sampaikan, yang insya Allah bisa menjawab ya untuk tantangan-tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Saya mungkin nggak bisa langsung menjawab, ya kan? Tapi ekosistem di belakang saya insya Allah bisa bantu untuk jawab gitu, ya kan? Dan tentunya mungkin saya akan ada masalah, kami juga akan ada masalah. Ya mungkin bisa solusinya ada di industrinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi mungkin kami terbuka ya, sekali lagi saya menyambut tadi bahwa memang kuncinya ke depan adalah kolaborasi. Dan dengan kolaborasi insya Allah saya kira Indonesia akan sejajar ya dengan negara-negara yang maju. Karena di negara-negara yang maju kalau kami lihat semuanya itu klaster dan ekosistemnya itu semua sudah saling mendukung gitu. Sementara di Indonesia ini kadang-kadang jalan sendiri-sendiri, ya kan? Nah ini PR-nya generasi kita ya ini Pak Iwan sama generasi penerus kita ini untuk bisa membuat model yang berbeda. Bagaimana kita di Indonesia ini bisa berkolaborasi lebih baik untuk menciptakan ekosistem digital yang betul-betul kuat di Indonesia. Mungkin dari saya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Akhir kata saya Lingga Jaya Budiman sebagai moderator panelis saat ini mengucapkan terima kasih dan menutup panel sesi di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.